Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 645, Pria Muda dan Bandit. Ekspresi Zhan Wudi masih penuh percaya diri. Kekuatan dukungan sekte Jiuxuan mengejutkannya. Tetapi itu hanya kejutan. Kebanggaan Pulau Zanlong mendorongnya untuk terus membenci Chu Chen dan sekte Jiuxuan. Tentu saja, Zhan Wudi tidak bermaksud meremehkan secara membabi buta. Kekuatan sesungguhnya yang dikirim Pulau Zanlong bukan hanya yang tampak saja, tetapi juga memiliki persiapan lainnya. Dalam gelombang ini, dari sudut pandang Zhan Wudi, sekte-sekte utama berada di tingkat pertama. Bala bantuan Chu Chen telah menyerbu dan mencapai tingkat kedua. Sementara perencanaan strategis Pulau Zanlong masih berada di tingkat kelima. Di bawah level Grandmaster, mundurlah 100 meter, kata Murong Chengfeng dengan suara yang dalam. Meskipun ada lebih dari 1000 prajurit dari berbagai faksi berkumpul di kuil Qingfeng sekarang, dengan tim master yang begitu besar di kedua kubu, prajurit di bawah tingkat master hanya akan menjadi beban. Begitu Murong Chengfeng selesai berbicara, orang terakhir dari tim faksi Beidou segera mundur. Saudaraku, murid yang lebih muda itu tersadar dan mengejarnya. Saudaraku, tunggu aku. Zhan Musi berkata dengan suara keras. Saya akan mundur 100 meter terlebih dahulu untuk melihat apakah ada bala bantuan dari sekte Jiuxuan di belakang kita. Kakak senior sangat baik. Saat Zhan Musi mundur, dia juga pergi ke tempat yang tinggi dan memilih medan yang menguntungkan untuk menyaksikan pertempuran. Dia hanya tidak percaya bahwa Chu Chen masih bisa mengendalikannya dengan telekinesis setelah berlari sejauh ini. Terlebih lagi, Zhan Musi telah mengasah kemauannya setiap hari selama 2 hari terakhir. Jika Chu Chen ingin mengendalikanku lagi, itu tidak akan semudah itu. Zhan Musi menatap Chu Chen di alun-alun di kejauhan sambil mencibir. Mata penuh penghinaan, dia tidak pernah jatuh di tempat yang sama 2 kali. Datanglah jika kau punya nyali, hati Zhan Musi berdebar kencang. Saat Murong Chengfeng menyelesaikan perkataannya, sebagian besar prajurit di depannya langsung menyingkir. Di alun-alun, atas aba-aba Chu Chen, Pendeta Tao Qingfeng pun membawa pergi murid-murid kuil Qingfeng. Sebuah sosok di kejauhan datang sambil terengah-engah. Itu Zhang Yongguo. Dia dan tim Jiuxuan mendatang ke kaki gunung bersama-sama, dan kemudian tim utama Jiuxuan melanjutkan perjalanan. Tuan Zhang, bagaimana Anda bisa terluka? Tanya Chu Chen heran. Secara logika, Tuan Zhang tidak akan menghadapi bahaya apapun saat ia pergi ke gerbang Jiuxuan untuk meminta bala bantuan. Zhang Yongguo merasa malu dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Saudara Chu Chen, suaranya jernih dan halus. Kakak beradik Liu menoleh bersamaan dan melihat seorang gadis bergaun hijau. Wajahnya cantik dan matanya jernih bak peri. Dia berjalan ke arah Chu Chen. Wajah Chu Chen menampakkan senyum. Xiao Wuyu juga ada di sini. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Seorang pria kekar di sampingnya tertawa. Nama belakangnya adalah Lu, dan nama pemberiannya adalah Zheng Fang. Dia adalah seorang Grandmaster tingkat atas. Dia tidak lain adalah paman Lu dari sekte Jiuxuan yang disebutkan oleh Mo Wuyu, yang berlatih kungfu yang hampir melukai dirinya sendiri.
Meskipun berasal dari sekte Jiuxuan, Elf Zhengfang tidak fokus pada latihan teknik Kimen. Ia berlatih keterampilan eksternal yang mirip dengan penutup lonceng emas dan melatih tubuhnya setiap hari. Kakak senior Elf Fang adalah salah satu dari 9 guru Chu Chen dan guru dari urat Kimen, San. Hampir semua murid sekolah Gunung Kimen pandai dalam keterampilan eksternal semacam ini. Masing-masing dari 9 meridian Kimen memiliki manfaat yang berbeda. Di belakang Lu Zhengfang ada beberapa guru, semuanya pria kekar dan tampak seperti atlet tangguh. Lu Zhengfang jelas-jelas menyayangi Xiao Wuyu, dan kata-katanya mengungkapkan rasa sukanya terhadap Xiao Wuyu. Sekarang bukan saatnya untuk mengenang. Zhang Yongguo membawa Mo Wuyu dan saudara perempuan Liu dan mundur ke sisi lain alun-alun. Pada saat ini, para master berbagai sekte, yang dipimpin oleh 3 sekte, melangkah ke alun-alun. Senior Liu, Chu Chen menatap Liu Kaihong. Liu Kaihong tersenyum, jabatan saya adalah jabatan di Istana Beihua. Ini juga merupakan posisi kedua putriku yang berharga. Liu Kaihong menambahkan dalam hati. Liu Kaihong, kepala Istana Beihua. Seseorang di kubu seberang mengenali Liu Kaihong dan berteriak. Dia berdiri di samping Chu Chen. Tampaknya sekte Jiuxuan dan Istana Beihua telah membentuk aliansi. Haha, Istana Beihua benar-benar berani menentang keinginan dunia. Apakah mereka sanggup menanggung akibatnya? Murong Chengfeng juga menatap Liu Kaihong. Istana Beihua, apakah kamu akan menjadi musuh dunia prajurit? Senior Murong, Liu Kaihong menangkupkan kedua tangannya. Saya tidak bisa disebut musuh dunia seni bela diri. Namun, Chu Chen datang ke klinik keluarga Liu saya untuk konsultasi gratis setiap minggu. Menurut pendapat saya, dia adalah seorang pemuda yang berbudi luhur dan bermoral. Dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Zhan Wudi tertawa. Maksudmu, Chu Chen adalah pahlawan muda, dan kami adalah bandit. Liu Kaihong terkejut dan melirik orang di seberangnya, yang sedang menatapnya dengan mata penuh permusuhan. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Kalau begitu, katakan saja. Liu Kaihong mengangguk. Senyum di wajah Zhan Wudi membeku dan dia menatap Liu Kaihong dengan mata dingin. Dia sengaja mengatakan ini, berharap Liu Kaihong akan menundukkan kepala dan membela diri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain malah mengangguk setuju dengan kata-katanya. Kebanggaan Pulau Naga Perang sekali lagi membuatnya marah. Akan baik-baik saja jika hanya sekte Jiuxuan, tetapi sekarang bahkan Istana Beihua berani menyinggung Pulau Zanlongnya. Beraninya kau menyebut kami perampok? Seseorang berteriak dingin. Tanah yang diberkati ini dimiliki oleh seluruh dunia. Munculnya Heavenly Mystery Array adalah sesuatu yang seharusnya membuat seluruh dunia senang. Mengapa Chu Chen harus memonopolinya? Di kejauhan, Mo Wuyu mendengus. Lihat, ini adalah logika seorang perampok. Mengapa saudara Chu Chen harus berbagi formasinya dengan mereka? Chu Chen, apa maksudmu? Murong Chengfeng langsung memberi Chu Chen ultimatum terakhir. Dia menatap Chu Chen dan menggelengkan kepalanya pelan. Jangan terlalu egois. Chu Chen menyipitkan matanya. Maksudku, mengapa aku harus berbagi barang-barangku denganmu? Kau keras kepala dan pantang menyerah.
Tatapan mata Murong Chengfeng berubah dingin. Aku ingin melihat seberapa besar keyakinan Sekte Jiuxuan terhadap musuh dunia prajurit. Sudah selesai bicara omong kosong, Lu Zhengfang melangkah maju. Suasana di dunia seni bela diri benar-benar kacau. Jika kalian mewakili dunia seni bela diri saat ini, aku, Sekte Jiuxuan, tidak keberatan mengambil tindakan untuk memulihkan ketertiban di dunia seni bela diri. Lu Zhengfang langsung menantang Murong Chengfeng untuk berkelahi. Gao Zhenlong dan Deng Jiehu keluar bersamaan. Pria kasar dan vulgar yang tidak dikenal publik. Biarkan dia melewati kita. Pahlawan naga dan harimau. Keduanya menahan perasaan marah yang terpendam di hati mereka. Sejak mereka menginjakkan kaki di kota Zen, semuanya menjadi salah bagi mereka. Sekarang orang acak dari Sekte Jiuxuan muncul dan begitu sombong. Mereka benar-benar tidak bisa tidak memberinya pelajaran. Mengembalikan ketertiban di dunia prajurit, Zhan Wudi juga mencibir. Kapan giliran faksi Kimen untuk bersuara dalam ketertiban dunia prajurit? Tanpa 9 master sekte besar yang bertanggung jawab, Sekte Jiuxuan berani bersikap begitu sombong. Para biksu Gunung Bodhidharma telah mengambil tindakan. Mereka memang sekelompok biksu yang kejam dan tidak banyak bicara. Dengan serbuan para pendeta dari Gunung Bodhidharma, pertarungan yang sangat dinanti-nantikan antara para guru besar ini pun dimulai. Terus terang saja, itu adalah perkelahian geng. Masing-masing dari kalian memilih lawan kalian sendiri, kata Chu Chen, matanya tertuju pada 3 dewa zulang. Wajah Zhan Hai berubah dan dia segera membuang muka sambil berkata, "Jangan pilih aku." Di medan perang, pihak pasif tidak memiliki hak untuk membuat pilihan. Detik berikutnya, Chu Chen sudah tiba di depan Zhan Hai. Pertarungan lagi, saat kata-kata Chu Chen jatuh, serangan juga datang. Bab 646 Kekuatan misterius. Chu Chen memilih lawan yang tepat. Total ada 3 master teratas dari 3 sekte dan sekolah besar yang muncul di alun-alun. Mereka adalah Murong Chengfeng dari sekolah Beidou, Zhan Wudi dari Pulau Zhanlong, dan Master Kong Tong dari Gunung Damo. Mereka semua berada di peringkat 5 besar dalam daftar Grandmaster seni bela diri, dan mereka adalah sumber kepercayaan diri mereka. Chu Chen tentu saja tidak akan berhadapan langsung dengan ketiga orang ini dan akan menyerahkannya pada Paman Master 9 Vena. Di antara 3 orang paling berkuasa, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah 3 dewa zulang dan pahlawan naga dan harimau dari Sekte Beidou, yang telah terkenal sejak lama. Chu Chen memilih 3 dewa zulang. Pertama karena ia baru saja mengalahkan lawan mereka beberapa hari yang lalu, dan kedua untuk meringankan tekanan pada Master Sekte Jiuxuan lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara master dengan jumlah pasukan lebih sedikit melawan lebih banyak. Zhan Hai tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan melihat Chu Chen mengejarnya tanpa henti, dia langsung meraung, "Chu Chen, jangan pikir aku benar-benar takut padamu. Jika kami tidak disergap oleh formasimu, kami tidak akan pernah kalah darimu." Begitu Zhan Hai selesai berbicara, pupil kedua dewa 3 zulang lainnya tiba-tiba menyusut. Itu benar. Mereka pernah kalah dari Chu Chen sebelumnya karena Chu Chen tiba-tiba masuk ke hutan dan membentuk formasi untuk mengalahkan mereka satu persatu. Dalam keadaan hari ini,
Chu Chen mungkin bukan lawan mereka. Baiklah, karena Chu Chen ingin bertarung, kami akan menemaninya sampai akhir. Momentum tiga dewa Zulang bangkit lagi, dan dipimpin oleh Zhan Hai, mereka bergegas menuju Chu Chen. Di kejauhan, Zhan Musi melihat pemandangan ini, dan segera mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya dengan kuat. Hari ini, tiga dewa Zulang pasti akan menang. Maju, di sisi lain, Zhao Zu dan Master Sekte Tianji juga memasuki medan perang. Jika aku tidak melihat Liu Kaihong dari Istana Beihua, aku hampir akan mengabaikan satu hal penting. Zhao Zu berkata dengan suara yang dalam, sangat penting untuk memihak saat ini, terutama ketika Sekte Jiuxuan tiba-tiba mengirimkan jajaran master yang begitu kuat. Kita tidak bisa hanya menonton pertunjukan, kita harus bertindak tegas dan bersatu dengan tiga sekte. Mungkin setelah pertempuran ini, Sekte Tianji dapat melepaskan diri dari kategori faksi Kimen dan menjadi salah satu sekte ortodoks. Selama tiga sekte mengakuinya, itu akan baik-baik saja. Keributan pun pecah. Ini tentu saja merupakan perang yang langka di dunia prajurit. Sumber perang adalah sebuah formasi, pertarungan jarak dekat antara lebih dari 200 master. Liu Manman dan Liu Qianqian menatap Chu Chen dengan saksama, dengan keringat dingin di telapak tangan mereka. Mereka semua tahu bahwa lawan Chu Chen adalah tiga dewa Zulang dari Pulau Zanlong. Orang kuat setingkat ini tidak mudah dihadapi. Meskipun Chu Chen telah mengalahkan tiga dewa Zulang 2 hari yang lalu, tidak ada kepastian menang atau kalah saat mereka berhadapan lagi. Ini keterlaluan, 3 orang bertarung melawan Chu Chen sendirian. Liu Qianqian mengerutkan kening. Liu Manman merasa seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu. Dia melirik ke tempat lain dan kemudian menatap Chu Chen. Tiga dewa Zulang tampaknya ingin menghapus dekadensi kekalahan sebelumnya. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, menggunakan teknik serangan gabungan, satu tingkat demi satu, seperti gelombang besar yang menghantam Chu Chen. Dalam pertarungan jarak dekat, Liu Kaihong juga menunjukkan kekuatan dahsyat penguasa Istana Beihua. Ia bertarung 1 lawan 2, melawan 2 pendekar bela diri, dan tidak kehilangan keunggulan. Wah, Liu Kaihong berteriak pelan, hati-hati. Dia ingin menunjukkan kepada kedua putrinya yang berharga di belakangnya, cara menggunakan keterampilan unik Istana Beihua dengan benar. Di luar kerumunan, tiba-tiba terjadi keributan. Kedua sosok itu melengkung anggun di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Duo naga dan harimau dari Sekte Beidou mengalami kemunduran lagi. Prajurit tak dikenal dari Sekte Jiuxuan ini sangat kuat dan pertahanannya sekuat tembok yang kokoh. Banyak orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri para pahlawan naga dan harimau menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tetapi dia sama sekali tidak menghindar. Kemampuan serangan seorang Grandmaster tahap akhir sama sekali tidak mampu melukainya. Ketika dia melawan, para pahlawan naga dan harimau terbang menjauh seperti kertas. Puncak Grandmaster, para pahlawan naga dan harimau memuntahkan darah dan menatap ke depan dengan tak percaya. Pria kasar dan kasar yang mereka pandang rendah ternyata adalah seorang guru yang kuat di puncak kekuatannya. Saya salah. Mereka sebenarnya memilih orang terkuat di pihak lain sebagai lawannya.
Para pahlawan naga dan harimau kembali memuntahkan seteguk darah. HMPH, Murong Chengfeng mengambil tindakan, dan targetnya adalah Lu Zhengfang. Galaksi Fish jatuh dengan panas, seperti langit penuh bintang yang langsung bubar, dan setiap titik cahaya bintang mengandung energi yang mengerikan. Pertarungan antara master papan atas, mata Murong Chengfeng penuh percaya diri. Meskipun sekte Jiuxuan dikenal sebagai sekte terbaik di dunia, pada dasarnya sekte ini hanyalah yang terbaik di antara sekte-sekte aneh di dunia. Sekte sampingan, dalam hal kerja keras yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin sekte ini dapat bersaing dengan sekte-sekte ortodoks? Belum lagi 5 besar dalam daftar Grandmaster. Melihat seluruh daftar Grandmaster, jumlah orang kuat sekte Jiuxuan sangat sedikit. Ledakan, setelah bintang-bintang di langit menyentuh sasaran, mereka dengan cepat berkumpul di satu titik dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Pukulan itu mengenai bahu kiri Lu Zhengfang dengan keras. Murong Chengfeng terkejut. Dia tidak menyangka akan berhasil dengan mudah. Namun, tidak ada adegan yang diharapkan dari lawan yang akan tersungkur hanya dengan satu pukulan. Lu Zhengfang tetap tidak bergerak, seperti seorang acalanata. Apa? Murong Chengfeng terkejut dan ngeri. Gambarnya tampak membeku pada saat ini. Banyak orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Prajurit dari sekte Jiuxuan ini benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan dari Murong Chengfeng yang berada di level Grandmaster puncak. Itu terlalu menakutkan. Tampaknya orang ini adalah nomor 1 di antara 9 pemimpin klan sekte Jiuxuan. Murong Chengfeng mengangkat kepalanya dan melihat Lu Zhengfang tersenyum padanya. Berusahalah lebih keras, kamu sedang bermain rumah-rumahan. Murong Chengfeng dengan tegas mundur dan melangkah mundur agak jauh, ekspresinya menjadi serius. Orang di hadapanku ini jelas berada di puncak level Grandmaster, tapi pembelaannya terlalu luar biasa. Murong Chengfeng bertanya pada dirinya sendiri, bahkan Zhan Wudi dari Pulau Naga Perang di dekatnya tidak akan berani menahan pukulannya seperti ini. Lawan itu bagaikan gunung yang berdiri di depannya. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, itu tidak ada gunanya. Murong Chengfeng menarik napas dalam-dalam, tanpa ragu-ragu, lalu bergegas keluar lagi. Dia tidak berani memandang rendah pihak lain sedikit pun. Pada saat ini, Murong Chengfeng bahkan punya ide dalam benaknya. Dia hanya perlu menemukan cara untuk menjerat lawannya. Setelah Zhan Wudi dan Master Kong Tong mengalahkan lawan mereka masing-masing, mereka akan bergabung untuk menghadapi orang yang sulit ini. Terdengar teriakan kegaduhan terus-menerus dari segala arah, dan seiring berjalannya pertempuran, banyak prajurit utama gugur satu demi satu. Lebih dari 1000 prajurit berjaga di sekitar alun-alun, dan pada saat ini, kengerian di mata mereka menjadi semakin intens. Kekuatan sekte Jiuxuan sangat mengerikan. Meskipun hanya ada sekitar 80 Grandmaster, mereka sekarang berada di posisi yang unggul. Ya Tuhan, apakah ini berarti kekuatan sekte Jiuxuan dapat bersaing dengan 3 sekte dan bahkan seluruh dunia prajurit? Baru saja ada yang mengatakan bahwa sekte Jiuxuan seharusnya tidak setara dengan 3 sekte lainnya. Aku percaya itu. Setidaknya dari pertempuran ini, sekte Jiuxuan
seharusnya berada di atas 3 sekte lainnya. Suara seruan terus berlanjut. Kepala Zhang Yongguo masih terbungkus perban dan ada luka yang jelas di sekujur tubuhnya. Tetapi saat ini dia tampak sangat bersemangat. Inilah tanah suci Jiuxuanmen yang selama ini diimpikannya untuk dimasuki. Begitu dahsyat, biasanya dia tidak memamerkan kekuatannya sama sekali. Tetapi sekarang kekuatannya telah meledak, cukup untuk mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Sebagian besar waktu, mata Zhang Yongguo tertuju pada salah satu sosok yang memegang kompas khusus di tangannya. Pada saat ini, ia sedang bertarung melawan Master Kong Tong, Master tertinggi Gunung Damo. Zhang Yongguo mengenali identitas orang ini, yang merupakan Master Ramalan Kimen, Ren Pingsheng. Di Kimen, Ren Pingsheng mempunyai reputasi besar dan merupakan tokoh setingkat idola di antara para ahli sihir Kimen dalam sistem ramalan. Kompas di tangannya dapat digunakan untuk mengamati langit dan bumi, serta untuk membunuh musuh di medan perang. Biksu bela diri itu yang merupakan Grandmaster Gunung Bodhidharma tidak dapat berbuat apa-apa yang baik di hadapannya. Ini membuat darah Zhang Yongguo mendidih. Keinginannya adalah menjadi orang seperti guru Ren Pingsheng. Mungkin, setelah pertempuran ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte Jiuxuan. Sepanjang jalan, Zhang Yongguo melirik Ren Pingsheng berkali-kali dan berusaha keras untuk menunjukkan dirinya di hadapannya. Zhang Yongguo percaya bahwa kali ini dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Jiuxuanmen dan menjadi murid Ren Pingsheng. Bukan hanya Lu Zhengfang dan Ren Pingsheng, orang kuat lain dari sekte Jiuxuan yang menghadapi Zhan Wudi adalah seorang pria paruh baya yang memegang seruling giok. Dia anggun dan memiliki citra pria yang lembut dan anggun. Namun, ketika dia mengayunkan seruling giok, seruling itu tampak mengandung serangan musik yang samar. Dengan keterampilan Jiuxuan yang kuat, dia mampu melampaui Zhan Wudi. Namanya seperti citra pribadinya, lembut dan halus, hangat dan lembut, dan tidak terkendali. Nama keluarganya adalah Zhu dan nama pemberiannya adalah Dazuang. 3 sekte, 3 guru besar yang berada di puncak kekuasaan mereka, semuanya ditekan dengan kuat. Para penonton tercengang, Murong Chengfeng juga benar-benar tercengang. Master Kong Tong tidak bisa lagi bersikap tenang dan berpura-pura tenang, dan kepanikan mulai terlihat di matanya. Jika Sang Buddha masih memiliki roh, tolong bantu mereka untuk terbebas. Zhan Wudi masih tenang, menatap pemuda anggun di depannya. Aku tidak menyangka sekte Jiuxuan begitu tersembunyi. Sebaiknya kau beritahu aku namamu. Makna misterius Zhan Wudi adalah, kau memenuhi syarat untuk memberitahuku namamu. Zhu Dazuang melirik Zhan Wudi dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Namanya berasal dari orang tuanya dan dia tidak dapat mengubahnya, tetapi dia dapat memilih untuk tidak menyebutkannya. Dia mengayunkan seruling giok di tangannya dengan keras dan menyerbu ke arah Zhan Wudi dengan serangan bagai air pasang. Ekspresi Zhan Wudi menjadi gelap. Sungguh orang sombong dari sekte Jiuxuan benar-benar mengabaikannya. Bersambung.